Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas alur komik. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini saya akan melanjutkan video Against the Gods part 11. Di part sebelumnya, dengan Yunce yang naik ke arena menantang Feng Yue atas perlakuan yang tidak adil. Feng Yue dengan sukarela meminta Yunce untuk memberikan 3 serangan, dan ia akan menahan serangan Yunce dengan barir tanahnya. Barir itu seperti Gaara di anime Naruto. Jika tidak bisa menembus pertahanan atau melukainya, maka Feng Yue akan menyerangnya. Pertandingan pun dimulai. Dengan cepat Yunce menghilang dari pandangan Feng Yue. Ia sudah ada di belakang Feng Yue. Serangan pertama dilancarkan dari arah belakang. Feng Yue masih sempat membuat pertahanan barir atribut tanah. Serangan pertama aja sudah menyudutkan Feng Yue. Lalu Feng Yue membuat barir 3 lapis. Serangan kedua pun dilanjutkan. Tangan Yunce yang sudah diselimuti api dilancarkan dengan memukul. Serangan tersebut bisa menghancurkan barirnya hingga Feng Yue menerima bageman mentah. Dan serangan ketiga, Yunce lompat ke langit. Feng Yue segera membuat barir dengan kekuatan penuhnya. Feng Yue berkata, "Sekarang kau tak bisa menghancurkan pertahananku. Oh ya, terima serangan ini." Boom. Ledakan tersebut berdampak ke penonton. Yaps, MC kita sudah OP, bisa menumbangkan seseorang dengan kekuatan yang jauh darinya. Para penonton sontak kaget melihat kekuatan Yunce sebesar ini. Secara langsung Yunce diangkat menjadi murid dari Istana Bluwen tanpa harus melalui ujian selanjutnya. "Yunce, lihat sini. Apa kau melukai Murongxi?" Itu adalah Murongyi. Dengan tiba-tiba dia menyerang Yunce. Untungnya si Kongdu menghadangnya. Murongyi ingin membalaskan adiknya yang pernah dilukai Yunce. "Apa yang kau ingin lakukan?" kata si Kongdu. "Yunce telah menyakiti adikku, aku harus membalasnya," jawab Murongyi. Alasan si Kongdu melindungi Yunce karena berhutang nyawa dengan kakeknya. Dia dengan terang-terangan bicara di hadapan semua orang untuk tak mengganggunya. Jika ada yang mengganggunya akan berhadapan dengan si Kongdu. Yunce yang masih memegang prinsipnya, siapa yang mengganggu akan ia hadapi. Di sini Yunce meminta kesempatan dalam waktu 3 bulan ke depan untuk menghadapinya. Tanpa sengaja mereka kedatangan wakil kepala Bluwen bernama Qin Wusuo. Ia akan menjadi saksi pertarungan Bluwen dengan syarat memberikan kebebasan Yunce keluar masuk istana untuk meningkatkan kekuatan Yunce dalam 3 bulan ke depan. Hanya dengan begitu relatif adil. Dan jika Yunce menang, dia berhak merebut posisi Murongyi, dan jika Yunce kalah, ia akan dikeluarkan dari istana bulan baru selamanya. Murongyi yang mendengar itu menerima syaratan tersebut. Lalu Yunce dibawa untuk melihat-lihat dalamnya istana bulan baru. Diperkenalkanlah dia pada pagoda Jushuan. Di sini dijelaskan, pagoda Jushuan, siapa yang bermeditasi di situ bisa meningkatkan kecepatan kultivasinya. Sebelum memasuki pagoda, ia harus memilih senjatanya, digunakan untuk berlatih. Diperlihatkan mereka sudah di dalam pavilion Tianbing. Yunce dihadapkan ratusan senjata berbagai macam tingkat. Yang terlemah berada di tingkat true mystic, dan yang tertinggi di spirit mystic. Nampak mata Yunce tertuju pada pedang besar. "Senior, ini apa?" tanya Yunce. "Ini adalah pedang Overlord Sword. Pedang ini terlalu berat dan tebal, tidak cocok untuk memakainya.
Tidak ada seorang pun yang memilih pedang karena konsekuensinya. Maka dari itu pedang ini tidak diurus, diletakkan dengan sia-sia. Kemudian Yunce mencoba mengarahkan kekuatannya agar bisa menggerakkan pedang tersebut. Akhirnya Yunce berhasil mengayunkan pedangnya. Itu sudah cukup membuat ia kelelahan dan memutuskan ingin memilih pedang Overlord Sword. Setelah mendapatkan pedang, mereka berdua keluar. Beberapa hari kemudian, terlihat Yunce yang berlatih pedang. Ia tidak menyerah agar dapat mengontrol dengan mudah. Saat Yunce istirahat, Jasmine bertanya, "Kenapa kau memilih pedang berat ini?" "Ini adalah pedang pelindung. Aku akan menggunakan pedang ini untuk melindungi orang-orang di sekitarku," jawaban Yunce. Itu semua mengingatkan Jasmine pada kakaknya, sama seperti Yunce membawa pedang besar. Kakak Jasmine rela mengambil resiko besar. Dia mempelajari buku terlarang bernama Great Way of the Buddha demi melindungi keluarganya dan negaranya. Setelah mengalami banyak kesulitan, dia menemukan warisan serigala langit dan memperoleh Heavenly Wolf Helgat. Jasmine yang melihat Yunce yang sudah memantapkan pilihannya pada pedang ini. Ia akan mengajari teknik Great Way of the Buddha. Teknik ini memiliki 12 tahapan. Dan hanya seseorang yang memiliki darah dewa kuno yang bisa mempelajarinya. Karena kalau tidak, mereka akan meledak atau mati. Yang sudah kita ketahui, Yunce mewarisi darah dewa kuno. Kalau dia mempelajari teknik itu, di tahapan pertama akan menambah kekuatan tangan berkali lipat. Dapat mengontrol pedang tersebut dengan mudah. Merasakan terlahir kembali seperti baja tahan karat, dan memiliki kemampuan bergenerasi sendiri dengan kuat. Keesokan harinya, Yunce sudah di dalam pagoda Jushuan. Ia sedang memahami Great Way of the Buddha yang sudah ditanamkan oleh Jasmine. Tak butuh waktu lama, dalam 3 hari Yunce dapat menguasai teknik terlarang tahap pertama. Ada simbol mahkota melayang di atas kepala Yunce yang mengartikan, "Aku adalah penguasa di dunia ini. Segala sesuatu di dunia ada karena aku." Yunce tidak sabar ingin menguji perubahan kekuatannya, dan benar saja Tegeso milik Yunce saat ditusukkan pada telapak tangannya, pedang tersebut bengkok. Ia terkejut pada kekuatannya. Singkat cerita, setelah selesai berkultivasi, Yunce sudah keluar, berada di depan pagoda. Tanpa diduga, ia berpapasan dengan murid peringkat 1, bernama Fen Yuchen. Fen Yuchen ini ada hubungannya dengan Yunce di masa depan. Sedikit info, di dalam istana Bluan yang menentukan kekuasaan adalah peringkat. Dan untuk Murong Yi berada di peringkat 73 dan si Kondu peringkat 39. Untuk Yunce sendiri belum mempunyai peringkat tetapi sudah menjadi murid inti. Di depan sudah ada Yuamba. Yuamba sedang menuju rumahnya. Ia berhenti saat dipanggil kakak iparnya. Lalu Yunce menghampiri si beban. Mereka melakukan perbincangan dengan biasa. Namun tanpa sengaja, Yunce memegang pergelangan Yuamba. Dengan refleks, si beban teriak kesakitan saat disentuh oleh Yunce. Walaupun Yuamba sudah menutupi luka memarnya agar tidak dapat diketahui, tak bisa dipungkiri. Yunce langsung aja melepas dekernya atau penutup tangan. Alangkah terkejutnya ia melihat itu. Yunce mempertanyakan itu. Yuamba beralasan cedera itu sudah menjadi hal biasa saat berlatih sparring bersama orang, dan Yuamba ingin melanjutkan kultivasinya.
Ternyata Yunce masih berada di luar rumah. Tanpa diduga, rumah Yuamba sudah ada beberapa orang menunggu kedatangannya. Mereka menyiksa Yuamba agar memberikan pil yang sudah dijanjikannya. Orang tersebut yang berani membuli yang lemah agar mendapatkan tambahan pil. Di luar, Yunce mendengar kegaduhan di dalam rumah. Ia langsung saja mendobrak pintu tersebut. Boom! Kau berani membuli Yuamba? Apakah sudah lelah hidup? Kata Yunce. Mereka yang tak tahu kekuatan Yunce yang berubah drastis meremehkan Yunce. Langsung aja Yunce melancarkan serangannya. Sering, sering, sering. Boom! Tak butuh waktu lama, dengan mudahnya Yunce melumpuhkan mereka semua. Mereka meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengembalikan pil yang telah mereka rampas darinya. Yunce memberikan peringatan bagi mereka. Terakhir, jangan sampai aku mendengar sesuatu yang tidak ingin aku dengar, kata Yunce. Akhirnya si beban terselamatkan. Yuamba meminta maaf karena sudah berbohong. Soalnya tidak ingin mengkhawatirkan Yunce. Di sini Yunce mengingatkan kepada Yuamba untuk tidak melakukan tindakan seperti itu lagi dan memberikan secerca motivasi. Yunce berharap berlatih menjadi lebih kuat dari siapapun. Soalnya tubuh Yuamba memiliki kemampuan overload yang belum dia sadari. Misalnya kalau dia membagikan kekuatannya, itu pasti mengerikan. Singkat cerita, Yunce sudah berada di tempat pedagang serikat Black Moon untuk membeli yang dia butuhkan di masa pelatihan. Bahan-bahan sudah ia dapatkan, hingga yang terakhir, kristal demon Burning Blood. Ini sangat berguna untuk api psionik di tubuh Yunce dan juga bisa memecahkan semua jenis racun es. Setelah selesai melakukan transaksi, Yunce meninggalkan tempat tersebut. Dia berpapasan dengan murid Frozen Cloud bernama Chu Yu-chan. Dia ini senior dari istri Yunce yang bernama King Yue. Kedatangannya bermaksud membeli Demon Burning Blood. Pedagang memberitahukan, maaf Nona, barang yang Anda cari tinggal satu. Itu pun sudah dibeli oleh pemuda tersebut. Seketika Yu-chan meninggalkan tempat tersebut. Ternyata di luar Yunce sudah menunggu Yu-chan. Terlihat nona tersebut menghampiri Yunce. Tanpa basa-basi, ia meminta Yunce untuk menjualnya dan membayar 2 kali lipat. Meskipun Yunce bersedia menjualnya, itu takkan berdampak baik bagi tubuhnya. Lalu Yunce memberitahukan bahwa yang dialami nona tersebut bukanlah racun es biasa. Setelah memberikan informasi, Yunce menawarkan bantuan untuk diobati. Dengan mendatangi ruangan nomor 101, itu adalah kamar Yunce. Setelah selesai perbincangan, mereka berpisah. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.